Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang kembali di podcast Elmada, podcast milik MA Madrijul Huda Tercinta. Oke. Gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Kiranya diharapkan sehat di keadaan yang sudah mulai turun hujan, intensitas hujan sudah tinggi. Oke. Maka untuk menemani kawan-kawan semua, mari kita berbincang-bincang santai dengan salah satu narasumber kita yang tentunya spesial di kalangan kita, di kalangan MA Madrijul Huda, juga lingkup yayasan kita. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Yasin Sodik STMPD. Selamat datang Pak Yasin. Selamat datang Mas Najib. Terima kasih. Terima kasih Pak Yasin sudah hadir di podcast Elmada. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat podcast Pak Yasin di sesi pertama dengan host yang lama, yaitu Kak Silvi. Sekarang saya didapuk untuk menjadi co-host dari Kak Silvi. Honornya ini lumayan kelihatannya. Nah, kalau di Kak Silvi, Pak Yasin ini dikulik soal bagaimana motivasi yang bisa diambil dari Pak Yasin untuk bisa dijadikan acuan teman-teman sehingga bisa berposisi atau minimal meniru apa yang sudah ditempuh Pak Yasin. Maka di sini kita akan membahas hal lain, yaitu soal nyalaknya Pak Yasin gitu. Oh ini. Ya, monggo Mas Najib ya, yang terpenting pada kesempatan kali ini saya kepingin berbagi pengalaman, barangkali bisa diambil apa ya sisi motivasi atau apa yang terpenting bagi kita ingin bersama-sama memberikan kemanfaatan. Amin. Ya. Nah, kalau dari teman-teman sendiri mungkin sudah mengetahui profiling dari Pak Yasin. Untuk lebih lengkapnya, bagaimana kalau kita minta untuk Pak Yasin menceritakan apa yang sudah dialami oleh Pak Yasin, apa yang sudah dikerjakan, terutama dalam hal entrepreneur dan pekerjaan yang sudah dilalui. Itu Pak Yasin. Monggo Pak Yasin. Ya, terima kasih Pak Najib dan teman-teman. Jadi saya sedikit bercerita bahwa saya dari pendidikan formal ini semuanya yang saya lakukan itu atas dasar dorongan, kemudian harapan dari orang tua. Ini pendidikan berbasis pondok pesantren. Nah, kemudian sedikit punya pengalaman cerita bahwa dulu ketika masih di bangku perkuliahan ini sudah terbiasa dengan dunia pekerjaan. Jadi saat itu Pak Najib, saya ingat sekali Indonesia itu mengalami krisis moneter di tahun 1999. Itu berdampak sekali dengan keluarga kami karena kami juga termasuk orang yang terdampak ya. Nah dari situ kemudian kita selain dididik di pondok pesantren juga kita mencoba untuk berkreatif bagaimana meringankan beban orang tua. Saya pernah mengalami jualan asongan juga Pak Najib. Nah ini menurut ya ketika saya di gading pesantren itu dulu selesai ngaji itu biasa saya bawa tas kemudian ke stasiun ya, itu ya jualan itu ya sampai sekarang pun misalkan saya bawa seperti itu jualan masih bisa. Ya contohnya dulu saya tuh jualannya minuman dingin itu ya, bisa naik gerbong. Nah, kita masih sekolah ya? Masih kuliah. Masih kuliah. Saya semester 2 itu sudah terbiasa dengan hal itu. Tadi masuk keluar gerbong sambil menjajankan dagangan kita. Kacang weci, tahu asin yang dingin, Sprite, Fanta, Coca-Cola itu sudah biasa bagi saya. Iya. Ya dari situ ya namanya perjalanan hidup itu harus kita selalu berubah, karena kalau kita tidak berubah maka kita akan tergilas oleh perubahan. Oleh karena itu bagaimana kita dididik dari pendidikan baik itu formal maupun di pondok pesantren ini merupakan sebuah bekal bagaimana supaya kita di masyarakat ini bisa segera beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Kalau lewat pendidikan saya pikir itu merupakan bagian yang sudah tidak usah dibahas. Yang terpenting untuk sebagai penyemangat kita bahwa dimanapun kita berada itu yang terpenting kita adalah bisa beradaptasi dengan lingkungan, kita bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan untuk diri kita sendiri minimal,
Nah, kalau sudah seperti itu, barangkali bisa dikembangkan, bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Dulu saya pernah kerja di perusahaan juga, Pak Najib. Jadi sebelum lulus itu saya ikut kontraktor. Lulus dari S1 ya. Ya, karena jurusan saya dulu di teknik mesin. Nah, itu saya sambil kuliah sambil kerja. Karena kejenuhan di pendidikan, kadang di pondok itu saya healingnya itu selain saya lakukan dengan beberapa aktivitas itu juga salah satunya adalah kerja. Berarti dulu bisa ya Pak ya? Bisa, yang penting kuliah. Ya, yang penting bisa ngatur waktunya lah ya. Nah, jadi penyiar radio juga pernah saya. Seperti Kak Silvi berarti ya. Cuma handle Kak Silvi ya, saya hanya amatiran saja lah. Dulu berbasis bahasa Inggris misalnya kan dengan modal dulu pernah kursus di Pare. Nah, itu dijadikan untuk modal ngelamar di salah satu penyiar radio swasta di Malang. Cuma beberapa bulan saja karena saya tidak cocok dengan iklimnya. Ya kurang ada tantangannya lah begitu. Nah, lalu kalau di dunia perusahaan saya pernah bekerja di perusahaan PMA, penanaman modal asing. Jadi dulu pernah kerja di PT Kot. PT Kot itu perusahaan punya Korea Selatan yang memproduksi gitar. Padahal saya tidak bisa gitar ya. Tes terakhirnya itu lucu sekali. Jadi tesnya itu Korea. Nah, itu analisis yang menjadi sangat saya nggak bisa melupakan itu. Jadi teman-teman yang di tes itu ada tinggal 10 orang. Ketika interview itu giliran saya. Itu saya ingat betul saat itu dipegangi gitar Ibanez ya, RJ berapa itu saya lupa. Itu pertanyaannya can you play a guitar ya, aku bisa langsung jawab yes I can, padahal saya tidak bisa gitar sama sekali itu. Pede saja dulu. Iya, pede saja karena kita bagaimanapun juga ya, yang penting santri gagah kan gitu. Nah, ingat betul saat itu saya tidak bisa gitar, tak pegangin dilalai. Dulu ketika di pondok itu ada teman saya dari Jakarta itu yang ahli gitar. Saya tuh cuma melihat dia tuh memetik gitar. Lagu yang dia petikkan itu lagu India gitu. Sama saat itu saya sering ketawa sendiri kalau kelingan itu. Itulah lika-liku perjalanan hidup kita. Jadi di samping pernah kerja di PT Kot, saya juga pernah kerja di MLI. MLI itu perusahaan punya Jepang. Itu di Pasuruan, kepanjangannya Masusita Lighting Indonesia, perusahaan yang memproduksi ini bola lampu. Nah, karena di sana juga satu orangnya suka tantangan. Kalau nggak ada tantangannya saya keluar cari tantangan baru. Nah itu. Nah, akhirnya dulu pernah juga di Kalimantan Timur ya. Di KPC, di Kaltim Primakul, kemudian di PAMA. Ya kembali lagi karena habitat saya ini di pendidikan pondok pesantren. Saat itu orang tua saya memang betul-betul menginginkan saya untuk menimba ilmu di pesantren, sehingga dunia pekerjaan itu kemudian saya tinggalkan dan saya menimba ilmu sambil berkhidmah di pondok pesantren Al Anwar. Ini sekedar cerita Pak Nasib ya, untuk bekal hidup ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, ada yang tidak diceritakan Pak Yasin, yaitu beliau sekarang adalah pemilik Kalimo Soto Agriculture, yaitu salah satu tempat trading hasil bumi terbesar di wilayah Kabupaten Pati. Nah, Pak Yasin, sekarang masuk ke pertanyaan inti soalnya Pak Yasin. Berlatar belakang seperti itu Pak Yasin. Anda juga, saya dapat sepilan dari host yang satunya bahwa selang 4 hari saat di Sarang, Anda juga jadi inisiator, didapuk oleh Mbah Maimun Juber sebagai inisiator untuk membuat Anwar 2 beserta putra beliau yaitu Gus Wafi. Terus kemudian sekarang berkedudukan sebagai pengurus Yayasan Madarijul Huda, terus kemudian sekretaris MBC NU, terus kemudian di NU saya wakil ya. Wakil. Terus kemudian juga dengan penghasilan yang kiranya sangat tinggi sekali karena sudah berentrepreneur. Apa yang menjadikan landasan kuat atau dasaran kuat Pak Yasin tetap
nyalek. Padahal kabar itu kelihatannya tidak terdengar di waktu-waktu sebelumnya begitu. Ya begini Mas Najib, jadi kalau kita ini dalam menjalani kehidupan, ini menurut saya itu kan tujuan utamanya adalah kita setelah mati. Jadi bagaimana kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah mati itu dengan cara paling tidak kan kita menjalankan perintah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, di semua kesibukan tersebut, artinya kita ini kepingin intinya adalah mendharma baktikan diri kita untuk kepentingan umat. Nah, kenapa tadi pertanyaannya terkait dengan nyala? Ya, sebenarnya uang sudah, posisi sudah, biasanya orang di dunia cukup dua itu sudah lah begitu ya Pak ya? Ya, jadi panjang ceritanya. Sebenarnya sejak saya 2008 menikah di Kembang Nukusti ini, seringkali Mbah Maimun menyampaikan untuk santri itu bisa berkiprah di politik. Ini penting sekali karena bagaimana peran serta santri di bidang itu untuk memberikan kontribusi santri dalam berdikari untuk NKRI. Nah, pada saat itu saya masih bisa menyampaikan alasan kenapa saya belum ke sana dan memang bisa menolak karena memang bagi saya sangat sensitif sekali di politik itu. Karena prinsip saya dulu itu kalau kita berbicara mengenai politik itu kan selalu identik dengan sesuatu yang kadang di tanda kutip agak negatif ya. Saya lebih artinya begini, bukan negatif dalam arti di politik itu tidak, cuma yang pada saat itu di benak saya itu bahwa saya lebih nyaman di zona saya. Ya di perkebunan, kemudian kita mengelola integrated farming, mulai pertanian dari hulu sampai hilir kita kelola, kemudian kita di lembaga-lembaga sosial keagamaan kita membaktikan diri kita berkhidmat di sana. Ini saya rasa sudah sangat padat sekali kesibukannya. Di samping itu juga kita membaktikan diri kita di lembaga pendidikan. Tetapi karena pertimbangan dari dari guru-guru kami bahwa memang betul konsepnya adalah kita sebagai santri itu harus bisa menjadi suri tauladan dan bagaimanapun juga disabdakan oleh Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan yang lebih. Nah, maka dari situ kemudian ada pandangan bahwa saatnya lah kita itu sebagai santri untuk terjun di bidang politik dalam upaya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita berkontribusi sebagai santri untuk memperjuangkan kemaslahatan. Nah, itu yang menjadi motivasinya seperti itu Pak Najib. Berarti demi umat ya Pak ya. Selain dari mandat dari Mbah Mun juga demi umat begitu ya Pak Yasin. Terus tentunya ada kasak-kusuk Pak Yasin di masyarakat. Ada isu bahwa Pak Yasin ini sebetulnya dimanfaatkan oleh salah satu tokoh karena Pak Yasin ada dana, terus kemudian posisi juga bagus, engagement ke masyarakat juga bagus, akhirnya diminta untuk nyalon, terus kemudian setelah Pak Yasin jadi benefit dari Pak Yasin jadi DPR akhirnya berdampak ke beliau atau ke lembaga atau hal yang beliau pimpin begitu. Bagaimana itu Pak Yasin? Jadi bisa terserah. Dijelaskan. Ya, itu kan namanya suara orang menyampaikan apa yang ia tahu. Tetapi pada prinsipnya tadi kan saya menyampaikan di depan bahwa konsep orang hidup menurut saya pribadi itu adalah bagaimana kita memberikan kemanfaatan. Kalau ada orang atau atau sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan kepingin memanfaatkan saya, berarti kan saya bisa memberikan kemanfaatan. Nah, dari situ kenapa tidak? Maka kalau misalnya konsepnya itu adalah kita memberikan kemanfaatan, ini sudah tidak ada tanda kutip lagi kita di situ untuk mencapai pekerjaan, tidak. Karena yang perlu saya sampaikan bahwa betul saya maju di pencalonan ini memang murni saya ingin
berbakti kepada masyarakat karena juga sudah mendapatkan arahan perintah dari guru-guru kami, sehingga ini yang menjadi sebuah landasan. Saya pernah juga itu disampaikan bahwa kalau seandainya tidak ada santri yang berkiprah di situ, bagaimana kita bisa berkontribusi. Disampaikan dalam sebuah keterangan itu kan, wajah hidupi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Nah, kemudian apa yang bisa kita baktikan untuk NKRI ini? Kalau misalkan kita hanya nuruti pekerjaan, kemudian kita ngurusi kepentingan pribadi kita tanpa melihat setelah kehidupan ini ada kehidupan lagi yang lebih kekal. Maka dari itulah menjadi semangat bagi kita atas restu daripada para sepuh, ini bisa mencoba untuk kita memberikan kemanfaatan lebih di jalur politik. Nah, itu makanya tahun ini bismillah ya, kita tawakal ala Allah, bila mana ini menjadi sebuah jalan untuk kita bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, ya maka ini harus kita upayakan. Nah, begitu Pak Najib. Nah, berarti apa yang dikabarkan di luar itu ya biar memang masyarakat yang menilai sendiri, begitu ya Pak Yasin ya. Ya, terus, apapun yang menjadi pendapat orang lain kan tinggal siapa yang bercerita. Nah, ya betul. Nah, jadi baik buruknya orang itu pasti tinggal siapa yang mendongeng. Sebagaimana orang yang menyampaikan bahwa di seberang laut itu kelihatan kesalahan orang, tapi di pelupuk mata kan nggak kelihatan. Nah, karena ada orang yang sudah nggak cocok, pasti dia yang kelihatan yang tidak cocokannya itu. Apalagi ranahnya ini ranah politik ya. Betul, mesti ditarik kemana-mana. Menjikal sudah biasa begitu ya. Nah, terus kemudian ada culture atau kultur Pak Yasin yang memang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Indonesia, yaitu money politik. Ada yang bilang kalau money politik itu adalah sebuah simbiosis mutualisme, karena pemimpin butuh masyarakat untuk dipilih, dan masyarakat karena sudah terlalu apatis dengan pemimpin, karena memang selama ini DPR kita tahu jarang memberikan bukti konkret ke masyarakat, akhirnya masyarakat juga butuh uang untuk memilih begitu. Terkait hal tersebut bagaimana menurut Pak Yasin? Saya mengikuti kaul yang mudah saja. Sudah jelas, halal itu jelas, haram itu jelas, wa ma bainahuma subhan gitu. Maka sebagai santri yang sudah berkali dengan beberapa disiplin ilmu, kita menyikapi sebuah problema di politik itu kan ya, kita menyikapi dengan cara-cara bagaimana Rasulullah mengajarkan itu. Nah, sekarang contoh misal begini. Kalau diketerangkan bahwa ar-rasi wal murtasi finnar sudah jelas, tidak ditawar lagi. Tapi ada pandangan lain ketika kita itu memberikan sebuah kesempatan untuk berpendapat. Ya, contoh misal begini, merebut kemenangan untuk kemaslahatan. Nah, dengan cara merebutnya seperti apa? Kalau misalkan konsep yang berjalan di masyarakat orang wi orang obos kan gitu misalnya. Nah, maka itu kalau misalnya diniati seorang caleg tadi itu memberikan itu atas dasar membeli suara, istilahnya ar-rasi wal murtasi, jelas kan konsepnya sudah salah. Nah, saya ikut pendapatnya Gus Bahak saja. Nah, kalau seandainya ada orang yang fasik, kemudian dia kepingin mendapatkan kursi jabatan di legislatif, dan dia tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk umat, maka kalau ada santri atau ada orang yang baik, ini kan harus didukung. Sebenarnya kan seperti itu konsepnya. Maka ketika dia niati untuk sodako, bukan atas dasar ar-rasi wal murtasi finnar, niatnya sodako, maka akan menjadi pahala, bukan atas dasar membeli suara. Memang konteks masyarakat kita itu yang sudah yang sudah kaprah seperti itu di masyarakat. Salah namun kaprah ya sendiri. Cuman bagaimana kita bersikap bahwa kita ini memang murni di sana itu untuk mencari kesempatan bagaimana kita memberikan kemanfaatan orang banyak. Nah, konteksnya seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman. Mungkin yang menonton bisa mengantisipasi diri. Mungkin karena ini podcast MA yang nonton kan siswa-siswa atau seumuran anak-anak MA, untuk tetap independen tanpa uang gitu ya, sehingga apa yang dilakukan itu
politik Indonesia ke depannya tetap lebih baik, begitu ya Pak Yasin ya. Iya. Dan itu tadi alasan kenapa tetap pakai uang. Kalau tidak pakai uang, orang-orang baik juga tidak akan bisa jadi, karena orientasi masyarakat sudah seperti itu. Nah, terus Pak Yasin, selanjutnya dari hal-hal itu tentunya tidak hanya dari mandat Pak Yasin ya. Karena masyarakat juga butuh bukti nyata nantinya ketika Pak Yasin jadi. Kiranya apa yang akan Pak Yasin rencanakan, terus kemudian hal-hal baik apa yang akan Pak Yasin lakukan untuk berkhidmat ke masyarakat ketika jadi DPR gitu. Begini Pak Najib, saya menanggapi pertanyaan dari jenengan ini, sebenarnya kalau orang lagi nyalak itu biasa identik dengan tiba-tiba baik, pura-pura baik. Nah, kalau orang itu orientasinya hanya sekedar bagaimana mendapatkan simpati daripada masyarakat, setelah itu dada lali, dilupakan, maka itu bukan prinsip bagi saya. Sebab kita dari dunia pendidikan di pesantren, di pendidikan di rumah tangga dengan orang tua kami, ini tidak ada diajarkan kita ini hidup dalam kepura-puraan. Hidup apa adanya. Kemudian kita dididik untuk selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka dengan apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita mengikuti, kita selalu berkhidmah kepada lembaga-lembaga sosial keagamaan. Ini kan merupakan bukti bahwa kita ingin mendharmabaktikan semua yang kita bisa untuk masyarakat. Nah, terlepas dari apa yang sekarang dikaitkan dengan politik, ya mari kita tunggu saja, kita kawal bersama. Seandainya orang melihat melihat profil saya, kira-kira mana yang sekiranya saya ini kurang pas, ya saya sangat berharap sekali kritik dan sarannya untuk membangun. Nah, seperti yang saat ini kita sampaikan bahwa saya ingin dibersamai dari teman-teman yang terkumpul dengan sahabat Yasin misalnya. Jadi tujuan kita itu merekrut teman relawan kemudian yang terkumpul dalam sahabat Yasin ini dengan tujuan seandainya Allah Subhanahu wa taala ini mentakdirkan saya sebagai wakil-wakil mereka, maka mereka ini adalah harus mengawal saya dan saya harus menjadi wakil yang betul-betul menjaga amanah itu. Karena sebuah amanah ini memang harus ditunaikan. Kalau kita tidak menunaikan amanah, maka itu namanya khianat. Nah, soal itu maka konsep yang jelas bahwa kita ingin untuk mencoba ke ranah politik itu atas dasar apa yang menjadi konsep awalnya adalah kita ini kepingin memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kalau dianggap saya itu mencari-cari pekerjaan, saya pikir kok ya bagaimana ya? Ya kalau urusan pekerjaan itu semuanya memang harus diusahani. Tetapi kalau misalkan niat ke sana itu hanya untuk itu, ya saya lebih baik tidak usah lah ya. Sudah sibuk di dunia pekerjaan saya, tapi saya memang betul-betul kepengen barangkali di sisa-sisa umur ini bisa memberikan kemanfaatan. Nah, kita mencoba untuk memberikan kemanfaatan di jalur politik itu. Oh, gitu ya. Jadi begitu teman-teman, kiranya apa yang disampaikan Pak Yasin terkait dengan nyaleknya beliau, bahwa ini adalah mandat Mas Hayeh begitu ya. Terus kemudian dirasa beliau juga mampu untuk melakukan hal itu. Kalau mungkin dari ranah pekerjaan ya Pak Yasin, kalau saya pribadi ini misalnya sudah berposisi sebagai Pak Yasin ya sudah, tidak usah gitu lagi, karena merasa tidak mampu begitu ya. Teman-teman mungkin juga sama, ketika sudah tahu posisinya Pak Yasin seperti ini, alangkah lebih enaknya ya, bukan baiknya ya, untuk tidak melanjutkan ke ranah nyalek. Tapi apalah daya, masyarakat butuh sosok seperti Pak Yasin begitu ya. Nah, mungkin closing statement Pak Yasin untuk teman-teman muda kiranya yang merasa dirinya mampu untuk bersuara, terus kemudian mampu untuk menjadi politisi, tapi dana belum misalnya, idealis dulu boleh nggak sih gitu? Dan saran-saran kiranya untuk pemuda-pemuda untuk tetap optimis menghadapi
apa ya, sistem politik Indonesia semacam ini bagaimana Pak Yasin? Menurut saya begini. Jadi kalau misalnya kita ini hidup di masyarakat, ini kan sangat heterogen. Yeah. Nah, dengan keheterogenan masyarakat ini, pasti kita ini harus bisa menempatkan diri kita supaya kita ini betul-betul bisa mengoptimalkan apa yang kita bisa untuk didharma baktikan. Nah, kalau misalnya bagi teman-teman atau bagi adik-adik yang misalnya berminat atau punya keinginan nanti terjun di politik, ya menurut saya itu sah-sah saja, karena agama dengan politik ini suatu hal yang nggak bisa dipisahkan. Agama itu ibaratnya air, politik itu adalah wadahnya, jadi saling ada keterkaitan. Bagaimana sekarang kita bisa menjamin keamanan atau kenyamanan orang beribadah tanpa politik? Kan tidak bisa. Maka dari itu, bagaimana seorang santri, seorang siswa ini bisa mengadaptasikan dirinya untuk memberikan apa yang ia mampu, keilmuannya untuk kebaikan, untuk kemaslahatan masyarakat. Ini yang terpenting. Oleh karena itu, seandainya punya keinginan atau punya giroh ke situ, ya dari bawah, kemudian kita mencoba untuk selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi kalau orang itu sudah di hatinya itu misalnya muncul rasa kepingin, artinya kepingin memilih, artinya dalam hal ini tidak terpengaruh oleh goyangan sesuatu yang membuat dia tergoyah, ini pasti muncul karena figur, bukan karena money. Jadi artinya kalau jejak digital kita ini bagus, kemudian kita juga menyampaikan bahwa apa yang ingin kita dharma baktikan untuk masyarakat seperti apa di jalur politik itu, maka biarlah masyarakat yang menilai. Meskipun sekarang masyarakat itu terkotak-kotak dengan adanya kontestasi politik saat ini, itu tidak apa-apa. Karena memang setiap orang tidak mungkin digiring ke dalam satu pandangan persepsi. Pasti orang punya pandangan beda-beda. Namun di sisi itu, sebagai seorang yang dididik, kita ini harus mengedepankan akhlakul karimah. Maka berpolitiklah dengan akhlakul karimah. Berpolitiklah dengan santun. Kita tidak boleh menjatuhkan. Kita harus tetap sama-sama saling berkontestasi, tetapi secara akhlakul karimah, secara fair. Maka biarlah masyarakat yang memilih. Terlepas itu kita menyempurnakan ikhtiar. Terlepas nanti setelah jadi, bagaimana memanage konstituen kita. Nah, inilah yang terpenting. Karena bagi kami, seandainya nanti itu tahapan-tahapan sudah kita lalui sampai saat ini, maka kita sudah punya plan, ya, bagaimana kita ini bisa memberdayakan konstituen kita. Karena ini adalah ranahnya kemanfaatan. Namanya manfaat, ini harus ada keterkaitan antara pemberi manfaat dan penerima manfaat. Kalau konstituen kita ini kita anggap sebagai konstituen yang selalu bersinergi dengan kita, maka kita harus sering turun ke lapangan, turun ke bawah, apa yang dibutuhkan masyarakat, dan kita sebagai orang yang bisa memberikan kemanfaatan itu ya mencoba untuk mengakomodir. Nah, mungkin dari situ hal yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita selalu dekat dengan masyarakat. Nah, begitu ya. Yang penting ketika merasa jadi orang baik, optimis saja dulu, begitu ya. Biarkan nanti soal cara-caranya, terus kemudian mudah atau tidaknya, biar Tuhan yang mengatur. Betul. Nah, mungkin begitu saja teman-teman podcast Elmada, Sobat Elmada, podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Yasin sudah memberikan banyak wawasan, terus kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, dan tentunya klarifikasi tadi menjadi penting ya bagi teman-teman. Dan penjelasan-penjelasan Pak Yasin tadi juga menjadi hal-hal yang bisa menjadikan acuan bagi teman-teman untuk menjadi pemilih yang baik gitu ya, atau menjadi calon yang baik ketika nanti memang mau mencalonkan diri sebagaimana Pak Yasin gitu. Nah, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.